Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel YouTube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Setahun hilang diduga diculik. Keberadaan seorang bocah perempuan berumur 14 tahun berinisial KMAW, anak dari pasangan suami istri Bambang Tejo Wasono dan Orlean Feria, warga Jalan Kueni, Kota Madiun, masih belum diketahui keberadaannya. Menurut keterangan orang tua korban, diduga penculikan ini terjadi pada tanggal 1 Juni 2020 lalu. Korban KMAW yang saat itu tinggal bersama neneknya di Jalan Salak, Kota Madiun, dijemput oleh seorang pria berinisial D, 35 tahun, warga Sragen, Jawa Tengah dengan menggunakan mobil. Menurut orang tua korban, pria berinisial D tersebut juga baru dikenal oleh KMAW dan keluarganya. Kejadian ini berawal saat D mengungkapkan keinginannya kepada kedua orang tua korban untuk menikah siri dengan korban. Lantaran D sudah berkeluarga dan usia korban saat itu masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar, kedua orang tua korban menolak keinginan D, hingga akhirnya D membawa lari korban. Mengetahui anak perempuannya hilang, pihak orang tua korban lantas melakukan pelaporan ke unit PPA Polres Madiun Kota pada tanggal 10 Juni 2020. Namun hingga setahun berlalu, keberadaan KMAW masih belum diketahui. Menurut ibu korban, KMAW termasuk anak yang mudah bergaul dan sangat cerdas. Berbagai prestasi pernah diraih bocah yang bercita-cita ingin menjadi hafizah. Salah satunya adalah juara 2 lomba sempoa tingkat internasional di Jogja pada tahun lalu. Ayah KMAW yang bekerja sebagai penambal ban di sebuah bengkel mengaku pasrah lantaran sudah tidak mampu secara finansial untuk melakukan upaya pencarian keberadaan putrinya. Kalau informasi tanggal 1, jadi hilangnya tanggal 1 Juni 2020. Kita dapat kabar 1 minggu kemudian. Ini sudah melaporkan ke pihak kepolisian? Sudah. Itu bulan apa? Bulan Juni juga, 1 minggu setelah hilangnya anak. Tanggal 10 lah ya. Kalau Di Polres Madiun Kota ini. Iya, Madiun Kota. Sampai sekarang belum ketemu keberadaannya gimana, dan gimana kita nggak tahu. Masih pada mati kita nggak tahu sama sekali. Dari pihak Polres sendiri pernah ke sini ngasih kabar atau belum? Jadi belum pernah sama sekali. Kalau saya sudah pasrah, tapi ya saya bilang ke teman-teman yang tidak ada tanggapan, ada apa gimana. Saya kenapa ya, saya juga udah tidak punya apa-apa. Jadi memang ya kita pasrah ke Allah. Jadi kalau memang tidak ada bantuan dari manusia, kita tetap pasrah ke Allah. Sudah benar-benar putus asa. kalau awalnya dia mau melamar, tapi saya menolak. Kami menolak sebenarnya, terutama saya. Karena anak itu masih di bawah umur. Dan yang kedua, saya yakin Den itu bukan orang baik. Terus yang keduanya Denny itu ngiming-ngimingin, katanya anak saya mau disekolahkan tahfidz, karena itu impian anak saya dari awal, dia pengen sekolah tahfidz, pengen jadi hafizah. Dan ketika dia melamar saya menolak, dia bilang ya sudah, saya anggap aja dia sebagai keponakan. Kami memulai membuka diri bukan berarti kami menyerahkan, enggak. Tapi ternyata enggak tahu, kita kok kayak nurut gitu. Dari Irfan kami tahu Denny, kami kenal Denny. Yang mengenalkan. Ya, gitu loh. Kok Irfannya enggak ada. Maksudnya kok enggak ada tanggapan yang gimana setelah tahu kejadian mobil itu digelapkan gitu loh. Berawalnya dari itu. Seperti lari gitu, maksudnya menghindari gitu terus. Sebenarnya anak itu dia humble,
sama teman-teman baik, sama orang tua sebenarnya awal itu nurut, tapi begitu kenal dengan Denny ini berubah jadi temperamen. Pokoknya tuh setiap orang tua ngomong itu kayak nyepelekan gitu, terus bantah, dan apa yang kami katakan tuh disangkal semua sama dia, katanya salah, papa mbak mama ki nggak pernah benar. Itu ya semenjak itu anak itu pintar, berprestasi, dan juga beberapa kali mengantongi piala pulang ke rumah gitu. Ma juara tahfidz ma, dapat harapan nggak apa-apa, dapat juara 2 ma ya nggak apa-apa kayak gitu. Terus yang terakhir itu lomba Sempoa itu waktu di Jogja internasional dapat champion juara 2. Ibu mana sih yang anaknya nggak ada, sekalipun kita tuh sebagai seorang ibu, kita tuh kalau deket kita sering berantem, tapi yang namanya anak nggak mungkin lah ibu lupa dengan anak, dan pastinya ya nggak mungkin lah seorang ibu kok sampai pegang lepas atau gimana, ya nggak mungkin gitu. Makanya kalaupun saya sempat, kalaupun sampai nggak ketemu, saya cuma pasrah sama Allah. Mungkin di dunia kita nggak ketemu, kita ketemu di akhirat. Cuma itu sempat putus asanya saya di situ. Dan insya Allah jika memang anak saya masih hidup, kembali dengan anak saya dikembalikan. Insya Allah seperti itu. Rabu siang pihak tim kuasa hukum orang tua KMAW mendatangi unit PPA Polres Madiun Kota untuk mempertanyakan penanganan kasus yang telah berjalan setahun lebih. Namun belum ada titik terang keberadaan KMAW. Pihaknya berencana akan membawa kasus ini ke Komnas Perlindungan Anak, mengingat kasus ini termasuk kejahatan luar biasa. Ini kita minta klarifikasi dari PPA terkait dengan nomor BB26 Romawi 6 Res 124 2020 tanggal 10 Juni 2020. Itu sudah dilakukan lumas. Terus sampai sekarang tidak ada perkembangannya sama sekali. Ya, makanya kita minta klarifikasi. Informasi dari PPA berkas belum lengkap. Terus saya tanyakan kembali, kalau memang berkas belum lengkap, kenapa tidak diminta keterangan atau ditambahkan berkasnya? Informasinya mereka menghubungi klien kami, tidak bisa atau tidak datang, alasannya. Nah, menghubunginya dengan pihak apa gitu loh, dengan panggilan petugas atau tidak bisa menerangkan, hanya kemungkinan menghubungi lewat telepon, bukan menghubungi dengan surat resmi, panggilan resmi sebagai permintaan keterangan. Ini masih mau kami konfirmasikan ke klien, apa benar pernah menerima surat atau telepon panggilan tersebut. Jadi sudah selama setahun kasus ini tidak ada perkembangan atau tidak ditangani itu? Nah, itu ada dua jawaban juga, tidak ditangani atau memang tidak dilanjutkan. Ada apa di situ kan kami pertanyakan. Cuman alasan dari PPA kan kekurangan berkas. Kenapa kekurangan berkas itu tidak misalkan dijemputlah? Karena ini kasus yang sangat atensi. Itu kasus pidana biasa. Bukan ya. Dengan bawah umur itu kalau sangat kejahatan sangat di atas korupsi atau narkoba. Terus itu langkah dari tim kuasa hukum ini seperti apa ya terhadap kasus ini? Rencananya kami Senin akan menghadirkan klien kami ke Polres, sekalian membawa kelengkapan data yang mereka minta. Jadi seperti apa tindakan mereka setelah kita cukupi. Apakah ada kemungkinan kasus ini akan dibawa ke Komnas Perlindungan Anak? Yo pasti kami karena itu memang usianya kan di bawah umur, jauh di bawah umur lah, bahkan jauh di bawah umur. Jadi tetap kami akan coba mengupayakan ke Komnas Perlindungan Anak. Dari Madiun, tim liputan Garda TV.